Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini Mimin akan kembali merangkum sebuah film survival, kali ini berjudul Arctic, di mana film ini mengajarkan kita sebuah nilai kemanusiaan yang mendalam, berkisah tentang seseorang yang terdampar di hamparan gunung es Arktik akibat sebuah kecelakaan pesawat, yang mana lantas pria itu berjuang agar bisa pulang. Daripada kebanyakan spoiler, kita mulai aja yuk ceritanya. Jangan lupa Om Meh dulu yang lagi mari kita let's go. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang bapak-bapak yang tidak diketahui identitasnya, di mana dia sedang berada di hamparan gurun salju yang luas. Mimin sebut saja bapak-bapak itu sebagai pria. Pria itu sedang menggali tanah yang sedang diselumuti salju, entah untuk apa. Hingga saat pria itu selesai menggali, akhirnya kita mengetahui bahwa dia sedang menulis sebuah kata SOS sebagai kode pertolongan seandainya sebuah pesawat melintas di atas sana. Lalu terlihat sebuah bangkai pesawat di dekatnya. Dari sini Mimin bisa simpulkan, pria ini adalah korban kecelakaan pesawat terbang yang jatuh di gurun es Arktik. Dari adegan selanjutnya juga dapat diperkirakan pria itu sudah berada di gurun es itu untuk waktu yang cukup lama, mungkin sudah berbulan-bulan. Karena dia terlihat sudah memiliki kegiatan rutin sehari-hari, dia juga seperti sudah bisa beradaptasi untuk bertahan hidup di sana dengan peralatan ala kadarnya. Pagi hari dia mengecek lubang-lubang salju di sekitarnya yang merupakan spot dia memancing ikan. Dia lantas menarik tali pancingan, terlihat seekor ikan yang tertangkap. Lalu dia memasukkan ikan tersebut ke tempat persediaan makanan. Setelah beraktivitas harian, dia masuk ke rumah pesawatnya. Dia lalu memakan ikan hasil tangkapannya tersebut dalam keadaan mentah. Dari sini kita semua tentu bisa merasakan getirnya kehidupan pria tersebut. Dalam kesendirian dia hanya bisa menahan rindu terhadap keluarga serta sahabat-sahabatnya di tempat nan jauh di sana. Usai makan, pria itu menuju ke atas bukit untuk mengirimi transmisi GPS dengan memutar generator. Menahan lelah, pria itu terus memutar generator dengan lengannya. Yang terberat tak terbayangkan oleh Mimin bagaimana dia menahan asa di hatinya dari harapan akan datang seseorang yang menjemputnya untuk pulang. Kegiatan itu sepertinya dia lakukan setiap hari. Tak jarang sesekali dalam kegiatannya dia mengamati sekitar. Barangkali saja mungkin dia melihat pesawat pada pandangannya, namun yang dilihatnya selalu hanya hamparan salju tak berujung. Keesokan harinya dia terlihat mendatangi sebuah batu. Ternyata itu adalah sebuah makam, di mana mungkin sahabatnya yang sudah meninggal dia kubur di sana. Lantas dia berkata sampai jumpa esok lagi. Saat tiba kembali di rumah pesawatnya, dia mengecek hasil pancingannya. Kemudian dia terkejut saat melihat peti ikan simpanannya hancur terkoyak. Dia juga melihat ada jejak seekor beruang kutub. Pria itu panik lantas berlari menuju pesawat. Setelah masuk dia culingak-cilinguk melihat sekelilingnya melalui jendela pesawat, mencoba melihat keberadaan si beruang itu. Dia pun sadar kini hidupnya tak bisa santuy lagi, karena beruang kutub kapan saja bisa menyerang dia secara tiba-tiba. Pria itu kembali mengirim transmisi GPS di atas bukit. Dari kejauhan dia melihat seekor beruang putih sedang berjalan di hadapannya. Sore menjelang saat dia ingin berhenti, tiba-tiba muncul transmisi sinyal di GPS yang menandakan keberadaan seekor pesawat. Benar saja tak lama sebuah helikopter muncul di hadapannya. Dia lantas menggunakan suar agar si pilot helikopter bisa melihatnya. Alhamdulillah asap dari suar itu terlihat dan helikopter terlihat mendekat. Wajah pria itu terlihat bahagia. Penantian berbulan-bulan untuk bisa pulang kini menjadi kenyataan. Namun tiba-tiba karena kencangnya badai salju membuat helikopter itu kehilangan keseimbangan hingga oleng dan akhirnya heli itu pun terjatuh. Pria itu lantas berlari menuju helikopter. Terlihat Harry dalam keadaan porak-poranda. Dia berusaha menolong si pilot, namun tampaknya si pilot sudah tidak bernyawa. Di sampingnya terlihat seorang wanita yang sepertinya masih hidup.
namun dalam kondisi terluka pada bagian perut. Pria itu lantas mencoba menyelamatkan wanita tersebut. Dia mengobati wanita itu, lantas sambil menunggu badai dia berhenti dan beristirahat. Singkatnya badai pun mereda. Pria itu mencoba membongkar seisi helikopter. Alangkah bahagianya saat dia menemukan persediaan makanan yang lumayan banyak. Pria itu membawa si wanita ke rumah pesawatnya agar bisa dirawat. Usai merebahkan si wanita, pria itu lantas membuka kartu identitas si wanita. Dari sana diketahui wanita itu memiliki kewarganegaraan yang berbeda dengan dirinya. Tak lama, si wanita sadar. Dia bertanya bagaimana keadaan pilot heli. Dengan bahasa isyarat, si pria lantas menjelaskan bahwa si pilot tidak berhasil selamat. Wanita itu lantas menangis dan tak sadarkan diri. Keesokan harinya terlihat si pria meninggalkan sebuah catatan sebelum menjalankan aktivitasnya. Ya, intinya sih bahwa dia ingin pergi kondangan sebentar di daerah Cisaranten, nanti akan balik lagi. Mungkin maksudnya agar saat si wanita terbangun, wanita tersebut tidak merasa ditinggalkan sendiri. Lanjut ke cerita, pria itu ternyata kembali menuju lokasi jatuhnya helikopter. Di sana dia menyempatkan diri mengubur jenazah pilot tersebut. Mimin terenyuh dalam keadaan sulit, pria itu masih memiliki sisi kemanusiaan. Lantas dia memeriksa ulang isi helikopter. Rezeki anak soleh, dia menemukan seperangkat kompor gas. Senang bukan main rasanya, mengingat sudah berbulan-bulan dirinya hanya bisa memakan makanan mentah. Di sana dia melihat foto lalu menyimpannya. Rezeki kembali bertambah, dia lantas menemukan sebuah tandu di bagasi helikopter. Tentunya benda itu akan sangat berguna untuk kondisinya saat ini. Dan setelah berbulan-bulan, akhirnya dia bisa memakan sebuah makanan yang lezat. Siang itu dia memakan indomie rebus yang dicampur dengan potongan ikan. Tak lupa dia menyuapi si wanita tersebut sambil mengatakan, semua akan baik-baik saja, engkau tidak sendiri. Ternyata pilot yang tewas pada kecelakaan bersama si wanita adalah suami si wanita tersebut. Diketahui juga di sana wanita itu memiliki seorang anak yang menunggu di rumah. Pria itu lalu membuka peta yang dia temukan di helikopter. Pada peta tercatat keberadaan sebuah stasiun pengawas, namun lokasinya cukup jauh, hingga dia tak yakin bisa sampai pada lokasi tersebut dalam keadaan hidup. Esoknya dia kembali melakukan rutinitas hidup di sana. Sadar dirinya menunggu dalam kesia-siaan. Sambil berjalan pulang, dia mulai berpikir untuk mengambil resiko pergi ke lokasi stasiun pengawas tersebut. Tiba di rumah, dia mulai menyusun rute perjalanan yang dia lalui. Dengan tekad yang sudah bulat, dia lantas mempersiapkan segala hal yang dibutuhkan untuk perjalanannya nanti. Dan hari keberangkatan pun tiba. Memang terkadang lebih baik berjuang dengan kaki sendiri ketimbang menunggu ketidakpastian sebuah pertolongan dari tangan orang lain. Lanjut ke cerita, pria itu mulai melangkahkan kakinya di hamparan gurun salju sambil menarik si wanita dengan tandu. Cuaca hari itu cerah. Dalam perjalanan, pria itu melihat peta, lantas menghela nafasnya, mungkin berpikir betapa jauhnya perjalanan yang masih harus dia tempuh. Malam pun tiba, pria itu memutuskan untuk beristirahat. Dia lantas menggali es untuk dijadikan tempat berlindung sekaligus kasurnya di malam itu. Sebelum tidur, pria itu kembali mengatakan hal yang sama kepada si wanita, yaitu semua akan baik-baik saja, kamu tidak sendiri. Hari kedua, pria itu tetap teguh berjalan. Sayangnya, cuaca hari itu tidak bersahabat, sehingga medan perjalanan terasa sangat berat. Dalam perjalanan, dia menghentikan langkahnya saat berada di sebuah perkemahan terbengkalai. Sepertinya ada orang yang bernasib sama dengan dirinya, namun tampaknya orang tersebut sudah mati. Pria itu lantas melanjutkan perjalanannya. Dia lantas menemukan sebuah tebing curam yang tak terlihat di dalam peta. Dia mencoba naik ke atas tebing untuk melihat jalan di hadapannya. Jaga-jaga dia salah mengambil jalur perjalanan. Tiba di atas tebing, terlihat sebuah hamparan jalan salju yang lurus berada di antara dua tebing es. Tentunya kondisi jalan yang diapit tebing tersebut akan memudahkan perjalanan karena angin badai teredam oleh tebing. Lantas pikiran pria itu mulai berada di persimpangan. Alangkah jauh lebih mudah perjalanan yang akan dia tempuh jika seandainya dia tidak membawa wanita tersebut.
Dia lalu mencoba menarik si wanita ke atas tebing agar bisa mengambil jalur tadi. Namun, curamnya tebing serta keterbatasan tenaga membuat pria itu tak sanggup melakukannya. Dan demi rasa kemanusiaan, pria itu memutuskan mengambil jalur memutar agar dia bisa membawa wanita tersebut. Malam kedua, pria itu menemukan sebuah gua kecil di antara tebing-tebing es. Lantas dia memutuskan untuk bermalam di sana. Saat sedang beristirahat, pria itu seperti mendengar suara beruang dari luar gua. Ketegangan pun terlihat di raut wajahnya. Khawatir beruang itu menemukan mereka, sebisa mungkin pria itu tidak bersuara. Namun, si wanita batuk sehingga suaranya terdengar oleh si beruang kutub. Ya, beruang besar itu mencoba merangsek masuk ke dalam gua. Dengan gagah berani si pria berusaha mengusir beruang dengan menggunakan suar. Untung saja pria tersebut berhasil mengusir beruang kutub. Malam harinya pria itu lantas menangis. Fisiknya dan hatinya tampak lelah menjalani semua ini. Keesokan harinya mereka melanjutkan perjalanan di tengah cuaca yang sangat buruk. Sebuah badai menerpa gurun es tersebut. Sejenak pria itu menghentikan perjalanan untuk mengumpulkan tenaga. Tubuhnya menggigil, lalu dia melihat tangannya yang sudah mulai menghitam. Lantas dia mengecek kondisi si wanita, terlihat semakin memburuk karena luka di perutnya sudah mulai infeksi. Dia lantas melihat persediaan makanan yang juga semakin menipis. Pergantian jalur yang ditempuh akibat pilihan membawa si wanita menimbulkan konsekuensi perjalanan yang jauh lebih panjang. Lantas pria itu menyalakan api unggun untuk menghangatkan tubuh mereka. Di sini jiwa kemanusiaan pria itu kembali diuji. Melihat kondisi wanita yang seperti sudah tak terselamatkan, ditambah perjalanan yang harus dihadapi andai dirinya bersikukuh membawa wanita itu. Akhirnya dia memutuskan untuk meninggalkan wanita tersebut. Dia lantas memberikan foto yang dia temukan kepada si wanita. Sebelum dia pergi, dia menutup wajah wanita itu dengan selimut yang digunakan. Tangisan pecah saat pria itu perlahan meninggalkan si wanita. Perasaan bersalah menghantuinya dalam keterpaksaan karena ketidakberdayaan atas kondisi yang dihadapi. Bagaimanapun juga si wanita bernasib seperti saat ini dikarenakan dia berusaha menolong dirinya. Nurani tak bisa dibohongi. Saat hendak melanjutkan perjalanan, dirinya terdiam. Pria itu menatap ke arah si wanita, entah apa yang ada dalam pikiran pria tersebut. Yang jelas, tiba-tiba dia terperosok jatuh ke dalam lubang yang tertutup salju. Malang kaki pria itu terjepit batu. Sungguh cobaan bertubi-tubi yang diterimanya, frustasi sudah barang tentu. Pria itu merebahkan tubuhnya sambil meneteskan air mata seperti ingin berhenti saja. Namun asa kembali hadir. Dia mencoba menarik paksa kakinya yang terjepit hingga kakinya terbebas, namun dengan luka sobekan yang cukup parah. Dia berusaha memanjat naik ke atas permukaan jurang. Saat tiba di atas, dia mencoba mengambil jalur lain, sehingga terpaksa melewati si wanita itu lagi. Dan di sana dia menemukan wanita yang tadi dia tinggalkan dalam keadaan siuman. Dan untuk kedua kalinya mereka pun berkomunikasi. Wanita itu berkata, "Halo." Lalu si pria itu menangis. Dia menyesal lalu meminta maaf kepada si wanita karena pernah berniat meninggalkan dirinya. Adegan kembali memperlihatkan di mana kini pria itu berjalan dengan kaki yang pincang. Kali ini dengan membawa si wanita dengan tandu. Pria itu lantas kembali membuka peta. Rupanya perjalanan masih sangat jauh. Di tengah kondisi fisik yang tampak mustahil dapat mengalahkan situasi tersebut, hanya sisa-sisa harapan untuk hidup yang membuat pria itu sanggup berjalan. Saat melalui jalur menanjak, pria itu lantas membuang sebagian barang-barang mereka untuk mengurangi beban. Dia lantas mencoba melihat sisi di balik tebing dan mencoba merangkak sendiri ke atas tebing. Dan saat tiba di sana, matanya terbelalak di mana dia melihat sebuah helikopter yang mendarat di hadapannya. Dia lantas berusaha mendorong wanita tersebut ke atas tebing. Setibanya di tebing, dia lalu menyalakan suar yang tersisa agar helikopter tersebut bisa melihat keberadaan mereka. Namun sayang seribu sayang, pilot helikopter itu tampak tak melihat keberadaannya.
Putus asa, pria itu lantas membuka jaket dan membakarnya karena mungkin ini adalah kesempatan terakhir mereka untuk pulang. Lalu dengan menggunakan tongkat dia melambai-lambaikan jaket yang terbakar tersebut, dan tampaknya hal tersebut belum cukup untuk membuat helikopter itu melihat dan menolongnya. Pria itu lalu menangis sambil memegang si wanita, berteriak-teriak meminta tolong, namun akhirnya helikopter itu pun terbang meninggalkan mereka dan menghilang di balik bukit-bukit. Hancurlah hati si pria, semangat hidupnya luluh lantak berantakan. Namun dalam keputusasaan tersebut, pria itu sekali lagi berkata kepada si wanita bahwa semua akan baik-baik saja, kamu tidak sendiri. Hingga akhirnya pria itu pun jatuh ke salju dan merebahkan tubuhnya sembari memegang tangan si wanita. Sungguh adegan yang mengiris hati, sebuah ironi ketika sebuah harapan yang sudah di depan mata hilang begitu saja sehingga menghancurkan asa sebuah jiwa. Namun tak lama tiba-tiba terdengar suara mesin helikopter, rambut mereka tersibak kencang oleh angin. Lalu tampak di belakang mereka sebuah helikopter yang sedang mendarat. Kemudian film pun berakhir. Sungguh sebuah film inspiratif dan dipastikan sanggup menggugah hati teman-teman. Dan Mimin sangat merekomendasikan teman-teman untuk menonton film ini versi fullnya. Mengherankan bagaimana sebuah film yang di dalamnya hampir tak terdapat sebuah dialog, namun dapat menyampaikan sebuah pesan moral melalui sebuah visualisasi yang begitu luar biasa. Dan darinya kita benar-benar belajar nilai kemanusiaan yang sesungguhnya. Dan pelajaran yang bisa diambil dari film ini adalah: pertama, jika Anda ingin terdampar di sebuah lokasi, pastikan di lokasi tersebut terdapat sinyal HP sehingga Anda mudah mencari pertolongan. Kedua, jika Anda terjepit pada sebuah permasalahan dalam kondisi sesulit apapun, tidak menjadikan sebuah alasan untuk kita menghilangkan nilai kemanusiaan. Bantulah teman semampumu yang dalam kesulitan, walau diri Anda dalam kondisi yang sama sekalipun. Mungkin segini aja ya review film Mimin kali ini. Buat teman-teman yang suka video Mimin boleh di subscribe, yang gak suka juga boleh komen, supaya Mimin bisa bikin konten yang lebih bagus loh. Akhir kata Mimin ucapkan makasih udah nonton sampai habis. Mimin undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.